Perjalanan sejarah antara Indonesia dan Timor Leste yang pernah menjadi provinsi ke-27 NKRI dengan nama Timur Timur saat itu diwarnai intrik dan strategi yang melibatkan berbagai pihak, secara nasional maupun global, seperti Amerika, Australia, dan Portugis. Kekuatan intelijen dan diplomasi menjadi medan pertempuran utama. Kalau pemimpin gak punya posisi tawar, ya dihabisi, ditekan, dan dibantai. Ulasan ini, menurut admin, sangat sensitif untuk beberapa pihak. Admin tidak membenarkan atau menyalahkan pihak manapun. Apa yang admin sampaikan berdasarkan sumber sejarah yang admin dapat. Pulau Timor adalah nama pertama yang disematkan sebelum zaman kolonial masuk ke Nusantara. Wilayah ini masuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit yang tercatat dalam Kakawinagara Kartagama karya Empu Prapanca 1365 Masehi. Setelah runtuhnya Majapahit, Pulau Timor menjadi wilayah tak bertuan dan hanya dikuasai oleh suku-suku lokal. Abad ke-15, Portugis masuk ke wilayah Pulau Timor untuk berdagang. Biasalah, alasan klasik, pasti ada batu di balik udang. Di saat yang sama, pengaruh Kesultanan Ternate juga bercokol di Pulau Timor. Namun, di akhir abad ke-16, Kesultanan Ternate mulai kehilangan pengaruh di Pulau Timor akibat masuknya Belanda. Otomatis, Portugis menguasai Pulau Timor sepenuhnya. Pengaruh Belanda yang semakin kuat di Nusantara di abad ke-16 perlahan memasuki Pulau Timor. Baku hantam, perebutan pengaruh antara Portugis dan Belanda tak dapat terhindarkan. Entah bosan atau lelah jiwa, saling baku hantam, di tahun 1613, Pulau Timor dibagi menjadi dua klaim wilayah antara pihak Belanda dan Portugis. Bagian barat dikuasai Belanda dengan nama Timor Belanda dan bagian timur dikuasai Portugis dengan nama Timor Portugis. Secara resmi, pada tahun 1859, melalui perjanjian Lisboa antara Portugis dan Belanda, perbatasan kedua wilayah disahkan. Kecamuk Perang Dunia Kedua melahirkan kekuatan baru di Asia Timur, yaitu Kekaisaran Jepang. Di tahun 1942, Jepang memulai invasi ke Nusantara dan mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda, termasuk kekuasaan Portugis di Pulau Timor bagian timur. Setelah Jepang mengambil alih Pulau Timor, Jepang menyatukan dua wilayah ini yang sempat dipisahkan dalam satu komando. Pihak Belanda dan Portugis pasti meradang, harus merasakan kekalahan dan kehilangan sumber daya alam dari Pulau Timor. Awas nemoni apes lemah telas Gusti sing bakal bales. Nasib sial dialami pasukan Jepang karena kalah dalam teater Perang Dunia Kedua dan dipaksa angkat kaki dari Nusantara oleh sekutu. Sehingga di tahun 1945, para tokoh pergerakan Nusantara, Bapak Soekarno dan kawan-kawan, mengambil momentum dan memerdekakan diri atas nama Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Wilayah Indonesia didasarkan atas wilayah yang dikuasai Hindia Belanda saat itu, termasuk wilayah Pulau Timor bagian barat. Tak hanya Indonesia yang mengambil momentum, kalahnya Jepang di teater Perang Dunia Kedua, pihak Portugis juga diam-diam mengambil keuntungan dengan kembali menguasai Pulau Timor bagian timur. Tentu saja Indonesia belum bisa membuat banyak pergerakan, karena masih disibukkan dengan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja dicapai. Sejak tahun 1945 sampai 1974, Pulau Timor bagian timur berada dalam kekuasaan Portugis. Perubahan politik terjadi di Timor Timur di tahun 1974.
Di negara Portugis sendiri terjadi revolusi anyelir yang mendorong terciptanya kebijakan dekolonialisasi, sebuah kebijakan untuk melepaskan daerah jajahan Portugis. Saat itu di Timor Timur ada 3 faksi kekuatan, yakni Partai União Democrática Timorense atau UDT, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independent atau Fretilin, dan Asociação Popular Democrática de Timor atau APODETI. Persaingan ketiga faksi kekuatan ini tak dapat terhindarkan untuk menentukan nasib Timor Timur di masa depan. UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi kolonial dari Portugis. Fretilin menghendaki kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat, sedangkan APODETI ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Faksi UDT dan APODETI pada akhirnya berkoalisi dan menghendaki bergabung dengan Indonesia. Namun, sikap Fretilin tetap pada pendiriannya, yaitu Timor Timur menjadi negara merdeka yang berdaulat. Ketegangan ini berlanjut dengan pecahnya Perang Saudara di kedua belah pihak pada tanggal 20-27 Agustus 1975 yang dimenangkan pihak Fretilin. 28 November 1975, pihak Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur sebagai República Democrática de Timor-Leste atau Republik Demokratik Timor-Leste dengan Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden. Pihak UDT dan APODETI tidak menerima keputusan tersebut dan membuat proklamasi tandingan pada 30 November 1975 yang menyatakan Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Entah apa yang merasuki para elit GAN, ini mainnya udah banyak kepentingan aromanya. Setan apa yang merasukimu? Saha ieu? Aing ngucing. Keluar ya lu? Embung. 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 Ikan embung. Embung itu ikan kembung. Keluar. Melihat kondisi Timor Timur yang terus bergejolak dan beberapa isu yang terus berhembus tentang ancaman bangkitnya komunis, Presiden Soeharto saat itu memutuskan melancarkan invasi ke Timor Timur pada 7 Desember 1975 dengan sandi Operasi Seroja. Setelah mendapat dukungan dari parlemen dalam negeri dan Amerika sebagai preman di kawasan, AS juga siap menyuplai kebutuhan militer Indonesia selama operasi. Dikutip dari laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi CAFR di Timor Leste volume 5 tahun 2010. Hanya dalam waktu 6 bulan, setelah operasi Seroja dilancarkan, militer Indonesia berhasil menguasai Timor Timur. Pada 17 Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi bagian NKRI sebagai provinsi ke-27. Sebelum dimulainya Operasi Seroja, pemerintah melancarkan Operasi Komodo pada tahun 1974. Operasi ini merupakan operasi perang intelijen untuk mendapatkan detail informasi musuh. Jadi, gak asal perang kan? Asal maju, modal nekat, bisa dibayangkan. Saat ngopi, ketawa, ketiwi bareng. Pas perang, ternyata teman ngopi. Jadi, awas, yang suka ngopi bareng, siapa tahu itu musuh. Tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto, 21 Mei 1988 dan perubahan kekuasaan di Indonesia menjadi awal mula perubahan dinamika politik di Timor Timur. Benih-benih perlawanan mulai muncul. Kondisi Indonesia yang masih diterpa badai krisis moneter membuat Presiden B.J. Habibie yang menggantikan posisi Soeharto mendapat banyak tekanan dari dalam dan luar negeri, khususnya masalah Timor Timur. Untuk membiayai perang, pasti membutuhkan banyak dana. Di sisi lain, banyak daerah di Indonesia yang juga membutuhkan bantuan dana pemerintah pusat. Ada juga beberapa isu yang menyebutkan B.J. Habibie ditekan oleh pihak luar mengenai masalah Timor Timur.
Akhirnya, pada 5 Mei 1999, pihak Indonesia mengadakan pertemuan dengan pihak Portugis membahas tentang masa depan Timor Timur. Mengingat, Portugis merupakan penguasa sebelumnya. Dari hasil pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan. Pihak Indonesia akan menyelenggarakan referendum di Timor Timur, di mana masyarakat Timor Timur akan memilih tetap bergabung dengan Indonesia dengan mendapatkan hak otonomi khusus atau memisahkan diri menjadi negara sendiri. Referendum dilakukan pada 30 Agustus 1999. Tercatat lebih dari 450.000 orang sebagai pemilih. Hasilnya, sebanyak 78% ingin memisahkan diri dari Indonesia dan sebanyak 22% ingin bergabung dengan Indonesia. Berdasarkan hasil referendum, maka pada 20 September 1999, wilayah Timor Timur diserahkan pemerintah Indonesia ke UNTAEB, International Force for East Timor, sebagai badan pemerintahan sipil yang dibentuk oleh PBB dalam rangka memelihara misi perdamaian di Timor Timur. Secara resmi, Timor Timur menjadi negara yang diakui pada 20 Mei 2002 dengan nama Timor Leste.